Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiada henti-hentinya hati kita melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya, pemeliharaannya, penyertaan dan perlindungannya kepada kita setiap hari boleh kita alami dan boleh kita rasakan. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini, semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan? Karena Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya maksud supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah dan semakin berdampak. Nah, itulah yang menjadi harapan dan doa daripada para hamba-hamba Tuhan, bahkan kerinduan Tuhan juga bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Makanya ini diangkat menjadi tema dari Konferensi Nasional Gereja Firman Injil Indonesia yang ke-9 di Papua beberapa saat yang lalu. Dan ini Bapak Ibu Saudara menjadi doa kita dan juga harapan kita untuk kita pun gereja Tuhan terus bertumbuh, bertambah dan berdampak. Karena kalau terus bertumbuh, bertambah dan berdampak, itulah gereja yang sehat. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, para orang tua, kalau memiliki anak yang masih kecil, kemudian kita melihat pertumbuhan ada dalam hidup mereka, ya tadinya merangkak, kemudian mulai berjalan, mulai bisa bicara apa semua. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat ada pertumbuhan dari hari ke hari. Tapi kalau andai kata anak itu terus begitu-begitu saja, tidak bisa dia merangkak, tidak bisa dia berdiri, tetapi begitu saja, sementara hari, bulan, minggu-minggu terus bertambah, tapi begitu-begitu saja, tentu Bapak Ibu Saudara kita juga akan sedih juga. Kenapa? Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Pasti seperti itu kalau kita orang tua melihat anak kita. Tapi ketika anak kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, bersukacita. Ada banyak hal yang kita harus berbuat supaya anak-anak kita ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Demikian juga dengan keimanan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang ini, bagaimana pertumbuhan iman kita? Tuhan mau lihat akan begitu. Tuhan sangat menghendaki supaya dengan bertambahnya usia kita secara jasmani, kemudian juga kedewasaan iman kita juga semakin bertambah. Ini yang Tuhan mau, terus bertumbuh dan akhirnya berdampak menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, dalam seri yang pertama Bapak Ibu Saudara dari surat Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Dan kita akan mulai nanti seluruh kitab Kolose ini akan menjadi rangkaian khotbah tentang tema ini Bapak Ibu. Dan sekarang kita mau baca dulu dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan bergantian sampai ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih terhadap orang kudus. oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan terbahas di seluruh dunia. Demikian juga dikatakan kamu sejak waktu kamu dengar dan mengalami kesulitan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi,
yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan cita-cita berlapar yang merayakan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang dikatakan Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Di sini Paulus dan Timotius, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kepada jemaat di Kolose, menyapa mereka dengan kata kepada saudara-saudara yang kudus, orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus. Di dalam kata salam ini Bapak Ibu Saudara dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana Paulus dan Timotius, mereka menyebut jemaat yang di Kolose itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa orang-orang Kolose, jemaat di Kolose disebut orang-orang kudus? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka lah yang disebut orang-orang kudus. Mengapa? Karena oleh Yesus pengorbanannya di kayu salib, itulah yang menguduskan manusia, menyucikan manusia dari dosa, dari segala kejahatan. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus disebut orang-orang kudus. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang kudus. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus yang telah menyucikan dan menguduskan kita. Tanpa pengudusan dari Yesus Kristus, tidak mungkin kita disebut orang kudus. Tetapi karena penebusan dari Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa dan kesalahan kita, maka kita disebut orang-orang yang kudus. Tentu betapa bahagia Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose ini disebut orang-orang kudus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya puas ketika dikatakan orang-orang kudus. Rasul Paulus rindu untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Tidak hanya cukup disebut sebagai orang-orang kudus, tetapi bagaimana dalam pertumbuhan selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Kolose, di mana Epapras, seorang pelayan Tuhan yang ada di Kolose, dia membawa berita kepada Paulus dan Timotius, menyampaikan bagaimana keimanan daripada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Dan ketika didengarkan oleh Rasul Paulus bagaimana orang-orang kudus yang ada di Kolose, bahwa ternyata iman mereka bertumbuh dalam Kristus dan kasih mereka semakin nyata terhadap semua orang kudus, inilah yang membuat Paulus melimpah hatinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus,
Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini pun Rasul Paulus begitu bersuka cita, bersemangat ketika berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Karena dia telah mendengar tentang iman mereka yang bertumbuh dari hari ke hari di dalam Kristus. Dan kemudian kasih mereka kepada orang-orang kudus juga semakin nyata. Di mana mereka saling mendoakan, saling menasehati, saling membangun, saling melengkapi. Itulah kasih yang semakin nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Demikian pun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Ini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana orang yang bertumbuh dalam iman itu, bagaimana ciri-cirinya, yang dampak dalam dirinya itu bagaimana. Dan kemudian kasihnya juga semakin nyata. Karena kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi ada action, ada tindakan yang dilakukan sebagai bukti kasih. Inilah yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa jemaat-jemaat Tuhan di Kolose mereka terus bertumbuh dalam iman dalam Kristus Yesus, dan kasih mereka semakin nyata kepada semua orang kudus? Ada apa dengan mereka? Ternyata mereka punya pengharapan tentang apa yang disediakan Allah di surga. Ini mereka punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau beriman di dalam Yesus Kristus dan terus bertumbuh, karena ada pengharapan kita tentang apa yang Allah sediakan di surga. Kalau kita mau menunjukkan kasih kita antar sesama orang-orang kudus, bahkan dengan semua orang, karena kita punya pengharapan tentang apa yang Allah sediakan di surga. Apa memang yang Allah sediakan di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi setiap orang yang mengaplikasikan kasih dalam hidupnya? Ternyata di surga itu disediakan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kamu. Allah telah menyediakan di sana untuk setiap orang yang percaya, yaitu sesuatu yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat layu. Berarti Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang bersifat kekal. Inilah yang membuat jemaat di Kolose begitu bersemangat untuk terus bertumbuh dalam iman, untuk mereka terus setia dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah demikian Rasul Paulus dia rindu terus supaya jemaat ini bertumbuh. Dan apa yang dia katakan Bapak Ibu Saudara, dia rindu di dalam doanya ini dikatakan sedemikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wah, setelah tadi Rasul Paulus, Timotius bersukacita mendoakan jemaat Tuhan ini, kemudian dalam doanya itu apa yang dikatakan? Kami berdoa supaya kamu menerima hikmat dan pengertian dengan benar untuk memahami, mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Karena apabila kamu memiliki pengertian dan hikmat tentang apa yang dikehendaki oleh Allah, maka hidupmu akan berkenan dan layak di hadapannya. Wah. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari ini kita terus belajar apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, dan kemudian itu memotivasi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Dan ketika kita melakukannya, sebenarnya kitalah yang berlimpah dengan berkat. Karena apa? Karena kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita.
Sehingga dikatakan di sana, kamu berbuah dalam segala pekerjaan baik. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, kita mau melakukannya dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai wujud orang-orang yang bertumbuh dalam iman, sebagai wujud orang-orang yang percaya, yang mengetahui akan kehendak Tuhan. Melakukannya dengan baik, dengan benar. Ini buah Bapak Ibu Saudara. Tentu selama kita hidup, ada banyak yang dipercayakan kepada kita. Bapak-bapak, kita dipercayakan sebagai kepala rumah tangga. Jadilah kepala rumah tangga yang berbuat baik. Ibu-ibu adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadilah ibu-ibu rumah tangga yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak yang menunjukkan bagaimana anak-anak yang taat, yang menghormati orang tua. Itu wujud, buah yang kelihatan, yang nyata. Bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita ditempatkan oleh Tuhan di berbagai aspek kehidupan, di berbagai bidang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita melakukannya yang terbaik. Karena itu menjadi buah yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi kita maupun bagi orang lain. Makanya Rasul Paulus berdoa supaya kamu menghasilkan buah dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Ini menjadi pertanyaan bagi kita untuk mengevaluasi diri masing-masing. Bukan melihat orang lain, tapi melihat diri kita. Saya sudah sekian lama percaya kepada Yesus. Dan Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi saya. Bahkan Dia telah berkorban untuk saya. Dia telah berkorban untuk kita. Dia bukan hanya memberkati kita setiap hari dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang kita kerjakan, tetapi Dia sudah memberi lebih daripada itu, yaitu nyawanya yang telah diberikan kepada kita, yang tidak pernah sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Kemudian Tuhan mau melihat apa yang kita berbuat kepadanya. Makanya sering kita bernyanyi, Bapak Ibu Saudara, nyawaku kuberikan padamu. Apa kau berikan padamu? Wah, memang kalau itu kita nyanyikan, itu kita hayati Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah sebanding apa yang kita berbuat dengan apa yang sudah diberbuat oleh Yesus kepada kita. Tetapi kita berdoa dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam doa dari Rasul Paulus ini, supaya benar-benar jemaat di Kolose bertumbuh, bertambah dan berdampak, maka peranan doa itu sangat penting. Kami para hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga mendoakan kami. Kita saling mendoakan. Ketika kita saling mendoakan, peranan doa itu begitu penting untuk membuat iman kita bertumbuh. Dan kemudian ketika kita bersama-sama bersekutu seperti ini Bapak Ibu Saudara, berkumpul memuji menyembah Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam iman. Karena ketika kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada damai, ada sukacita dalam hidup kita. Dan ketika Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu berita kebenaran dari firman Tuhan ini, membuat pengharapan kita semakin melimpah, semakin besar. Karena pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang pasti. Disediakan bagi kita sesuatu yang bersifat kekal. Ini Bapak Ibu dan Saudara. Sementara dunia begitu banyak dengan berita-berita hoax, begitu banyak dengan berita-berita yang menakutkan, tetapi dari firman Tuhanlah berita yang memberikan kita berkat, kedamaian, sukacita. Dia ajar kita, Dia kuatkan kita, diteguhkan kita oleh firman Tuhan. Tidak ada jalan lain yang membuat kita bisa kokoh teguh dalam menghadapi hidup ini. Hanyalah kekuatan dari Tuhan. Makanya dikatakan dalam doanya ini, ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jemaat di Kolose pun mengalami berbagai macam tantangan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali tantangan pergumulan yang mereka alami. Tidak semua berjalan mulus begitu saja. Sejak mereka pertama kali percaya kepada Yesus, mendengarkan firman Allah, hidup mereka juga banyak mengalami tantangan kesulitan. Tapi mereka terus bertumbuh dan kemudian berdoa, dan kekuatan yang dari Tuhan memampukan mereka menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Orang yang bertumbuh imannya, yang bertambah dan berdampak adalah orang yang tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Dan orang yang bisa sabar dan tekun menanggung segala sesuatu adalah orang yang memperoleh kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekuatan dari Tuhan memberikan kita kemampuan. Bukankah Bapak Ibu Saudara mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini di saat kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan? Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena pertolongan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa menanggung semuanya dengan tekun dan sabar karena pertolongan dari Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam doa Rasul Paulus itu, dia berkata, supaya kamu diberikan hikmat dan segala pengertian dengan benar untuk mengetahui kehendak Allah, sehingga hidupmu layak dan berkenan kepadanya, dan hidupmu menghasilkan buah dengan pekerjaan yang baik, dan kamu terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan kemudian dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, sehingga kamu bisa tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Dan pada akhirnya dikatakan, kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah memindahkan kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang, dalam kerajaan anaknya. Jadi sekarang kita ini Bapak Ibu Saudara sedang berjalan dalam kerajaan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Sehingga kehadiran kita Bapak Ibu Saudara berdampak dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau. Karena tidak mungkin bisa bertambah dan berdampak kalau tidak bertumbuh. Tetapi kalau sudah bertumbuh, pasti akan bertambah dan kemudian berdampak. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, untuk kita semuanya, baik secara pribadi, karena ketika berbicara tentang gereja, itu bukan berbicara tentang organisasi, tetapi ini berbicara tentang pribadi setiap orang yang percaya. Kita disebut adalah gereja. Setiap pribadi kita disebut gereja, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan diutus kembali untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah artinya eklesia. Makanya Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini disebut GKI Eklesia Bima. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, kemudian diutus ke tengah kegelapan untuk jadi terang dan jadi berkat dan kesaksian. Itu artinya berdampak, membawa pengaruh Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika oleh anugerah Tuhan saya ditempatkan dalam pelayanan di sini GKI Eklesia Bima, yang pertama saya renungkan salah satunya itulah eklesia itu. Nah, ini artinya ini sangat dalam Bapak Ibu Saudara. GKI Eklesia Bima, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan sekaligus diutus kembali kepada kegelapan untuk jadi terang, untuk menjadi kesaksian. Itu artinya berdampak. Untuk bisa sedemikian itu memang harus bertumbuh, bertambah, dan akhirnya berdampak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau setiap pribadi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus bertumbuh. Kita mengevaluasi diri kita. Tuhan, saya sudah sekian lama mengikuti Engkau. Bagaimana pertumbuhan iman saya, Tuhan? Kalau anak-anak kita mau bertumbuh secara sehat fisik mereka, pasti kita perhatikan pola makan mereka, pola istirahat mereka. Kita perhatikan pasti Bapak Ibu Saudara. Baik kebersihannya, baik gizinya, vitamin apa semua diberikan kepada anak kita supaya bertumbuh sehat. Dengan bertambahnya usianya, maka dia juga bertumbuh secara fisik. Dan kita berbahagia Bapak Ibu Saudara. Demikian pun dalam keimanan kita. Kalau kita mau bertumbuh keimanan kita, asupan makanan mana yang kita masukkan di dalam kehidupan keimanan kita? Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini dikatakan murni, yang memberikan kita pertumbuhan iman yang semakin hari Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin dewasa. Yaitu firman Tuhan ini. Ketika kita memberikan waktu, memberikan hati untuk beribadah, itu berarti Bapak Ibu Saudara untuk membuat iman kita semakin bertumbuh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ketika kita semakin bertumbuh dalam iman, maka kita bisa kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi orang yang imannya bertumbuh dan bertambah adalah orang
di mana dia memiliki kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kita bisa lihat tantangan pergumulan pada zaman sekarang dengan COVID-19, dengan berbagai dampak-dampaknya di seluruh sendi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, dari segi dampak ekonomi begitu banyak terpuruk. Kalau bukan karena pertolongan kekuatan Tuhan, kita nggak mampu menghadapinya. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kasih dan kemurahan Tuhan menolong kita sekalian. Jadi di dalam firman Tuhan ini, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, itu bisa nyata dan terjadi oleh karena kita punya pengharapan akan apa yang Allah sediakan bagi kita di surga. Yaitu bukan termasuk hal yang di dunia ini, tetapi yang bersifat kekal. Sebagaimana saya katakan tadi, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itu firman Tuhan. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita terus tekun, kita terus bertumbuh, dan juga berdampak. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita berdampak di tengah keluarga kita. Kalau seorang contohnya kakek nenek kita, seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kemudian dia ajarkan kepada anaknya bagaimana iman percaya kepada Yesus, itu berarti Bapak Ibu berdampak dia, berdampak kepada keturunannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah punya cucu, ketika ada waktu dan kesempatan bersama dengan cucu, ceritakan kepada mereka tentang Tuhan. Ceritakan kepada mereka tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu punya dampak kepada cucu kita, mengajarkan tentang nilai-nilai firman Tuhan yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, kalau untuk tetangga, untuk orang lain saya belum. Tetapi paling tidak dimulai dari rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah beritakan firman Tuhan ini kepada anak kita. Mulai dari sejak kecil kita mengajarkan kepada mereka untuk berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana contohnya Pak Pendeta? Contoh, mungkin anak kita, Bapak, saya mau beli tas. Contoh ini, contoh kecil saja. Saya mau beli tas, Pak. Oh baik, nah kita berdoa ya kepada Tuhan supaya Tuhan menolong ya, Tuhan memberikan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan langsung ketika dibilang, ayo Pak, ayo saya mau pingin tas. Oh ya, mari nak, langsung kita beli. Pergi kita ke mall, pergi kemana? Ya, kita harus mulai mengajarkan kepada mereka. Ketika mereka meminta sesuatu kepada kita, nah kita berdoa ya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, dan Tuhan pasti menjawabnya. Pas pada waktunya pasti Tuhan berikan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya setelah demikian Bapak Ibu, oh ini puji Tuhan nak, Tuhan ada berikan berkat. Sekarang kita beli ini tas. Wah syukur. Nah kamu bersyukur kepada Tuhan ya. Karena kalau tas ini ada karena berkat dari Tuhan Yesus yang telah memberkati Papa Mama melalui pekerjaan yang kita kerjakan, dan akhirnya bisa sedemikian ini. Kamu bersyukur kepada Tuhan. Sedia kamu beribadah anaknya. Dalam perjalanan hidupmu terus percaya kepada Tuhan. Apa yang kamu rindukan, berdoa kepada Tuhan. Yakin tepat pada waktu Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik sama kamu. Ini Bapak Ibu Saudara, memberikan dampak di tengah-tengah keluarga kita. Itulah iman percaya kita. Dan kemudian bisa itu tersalur kepada anak-anak kita melalui apa yang kita bisa saksikan kepada mereka. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu namanya berdampak. Berdampak kepada anak-anak, berdampak kepada cucu-cucu. Kemudian akhirnya bisa berdampak kepada lingkungan masyarakat. Bisa berdampak Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di dunia ini sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ini, supaya kita terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan berdampak, itu memuliakan Tuhan, dan itu akan dikenang oleh orang. Bahkan kalaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, karena hidup kita dulu pernah berdampak, maka itu tidak pernah mereka lupakan. Mereka akan bilang, dia memang seorang yang beriman, yang percaya sama Tuhan. Dia yang mengajarkan kepada saya tentang kesabaran. Dia yang mengajarkan kepada saya tentang doa. Aduh, saya terpari sudah putus asa karena beratnya tantangan persoalan pergumulan yang saya alami. Tapi ketika ketemu dengan dia berkata, ayo kita berdoa. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya sebenarnya sudah tidak mampu lagi mau berdoa bagaimana, karena sudah terpuruk dalam banyak hal dari segala segi. Tapi ketika dia berdoa,
Tuhan menjawab doa itu, dan saya rasakan itu. Sekarang dia sudah meninggal, bahkan sudah puluhan tahun dia meninggal. Tetapi dampak dari apa yang dia sampaikan kepada saya tentang peranan doa tidak akan pernah saya lupakan. Sehingga saya pun akan cerita kepada anak-anak saya bahwa betapa pentingnya setia dalam berdoa kepada Tuhan. Itu artinya sudah berdampak pada Saudara. Tentu ada banyak lagi buah-buah yang berdampak yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Adakah kita bertumbuh dalam iman dari hari ke hari di dalam Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara, ini doa kita. Iman kita bertumbuh kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam rumah tangga kita, kalau kita memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman, iman kita bertumbuh. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara ketika kita berdoa dan saling mendoakan. Iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan izinkan tentang persoalan terjadi. Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu, sehingga hidup kita berdampak. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan berikan kita pengertian dan hikmat untuk semakin mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidup kita, sehingga itu akan memotivasi kita untuk senantiasa berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.